warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Pajarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 99 Jakarta. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakkan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Tahap terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada hari Selasa, seorang siswa yang bernama Novi datang terlambat ke sekolah. Ia datang terlambat mengikuti pembelajaran PPKN. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, silakan masuk Novi. Nah, silakan duduk anakku. Novi, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Saya baik, Ibu. Alhamdulillah ya, Nak ya. Baik, Novi, kira-kira tahu tidak kenapa Ibu memanggil Novi ke sini? Jadi saya hari ini datang terlambat ke sekolah, Bu. Kira-kira kenapa bisa datang terlambat, Nak? Tadi saya juga baru dapat jam 6.20, Bu. Jadi saya tidak sempat untuk datang tepat waktu ke sekolah, Ibu. Oh, tadi kamu berangkat dari rumah jam 6.20. Iya, Bu. Nah, Novi tahu kan jam masuk kita itu jam berapa, Nak? Iya, tahu, Ibu. Sekolah kita masuk di jam 6.30, Ibu. Nah, kira-kira kalau Novi datang jam 06.20, apakah sudah datang tepat waktu, Nak? Belum, Ibu. Saya hari ini juga mempunyai saya salah karena saya datang terlambat ke sekolah, Ibu. Baik, Nak. Setiap siswa itu tidak ada yang sempurna dan Ibu tahu akan hal itu ya, Nak ya. Berbuat salah itu adalah suatu hal yang manusiawi karena kita manusia adalah tempatnya salah. Namun sekarang bagaimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu kembali ya, Nak ya. Dan kamu sudah baik dengan mengakui kesalahan kamu bahwa hari ini kamu datang terlambat. Ngomong-ngomong, Ibu baru hari ini, baru kali ini melihat kamu terlambat. Kenapa, Nak? Iya, Ibu. Saya minta maaf lain kali juga saya tidak mengulangi kesalahan saya lagi untuk datang terlambat ke sekolah, ya, Bu. Ya, yang penting tidak diulangi lagi. Kira-kira nih, Nak, kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa tadi kamu datang terlambat? Iya, Bu. Jadi saya baru kesiangan, Ibu. Nah, kok bisa bangun kesiangan? Kenapa, Nak? Karena semalam itu saya lupa kalau ada tugas yang tertinggal, yaitu tugas PPKN, Bu. Sehingga saya tugas saya menumpuk dan juga saya belum mengerjakan di larut malam, Ibu. Nah, jadi kamunya karena tugas menumpuk sehingga kamunya bangun kesiangan. Nah, menurut kamu dari apa yang kamu lakukan ini, Nak, keyakinan kelas apa nih yang telah kamu langgar, Nak? Saya melanggar keyakinan untuk menghormati orang lain, Bu, dan juga saya melanggar komitmen untuk dalam hal kedisiplinan, Ibu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting nggak sih, Nak, buat kamu? Sangat penting, Bu, karena menurut saya dengan adanya saya disiplin, saya tidak akan bangun kesiangan dan tentunya saya tidak akan datang terlambat ke sekolah, Ibu. Betul, jadi dengan menghargai waktu itu sangat penting ya, Nak, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Dengan menghargai waktu, kamu bisa memanajemen waktu kamu sehingga kamu bisa menyiapkan untuk
mengerjakan soal dari sore, sehingga tugas-tugas kamu tidak menumpuk, sehingga kamu tidak mengerjakannya sampai larut malam. Iya Bu, saya menyesal untuk datang terlambat ke sekolah hari ini Ibu. Iya nak, sikap yang sangat baik telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf, dan sebagai konsekuensinya supaya kamu tidak tertinggal pelajaran karena tadi kamu telat terus kemudian tertahan di piket, ibu meminta kepada kamu untuk menyalin catatan teman kamu ya nak ya, supaya tidak tertinggal. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya Ibu. Iya, terus kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya keterlambatan ini tidak terulang kembali? Menurut dari saya, mungkin saya kedepannya akan membuat catatan tugas Bu, sehingga saya dapat mengecek apa saja tugas yang sudah saya selesaikan Bu, sehingga saya tidak akan mengerjakan tugas hingga larut malam dan tidak tertumpuk Ibu tugasnya. Baik, sekarang kamu sudah menemukan solusinya ya dari masalah kamu supaya tidak terulang keterlambatan lagi ya nak ya. Dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi. Dan ibu harapkan ini adalah pertama kali dan tidak diulang lagi ya nak ya. Baik Ibu, terima kasih. Kasus kedua. Seorang siswi yang bernama Cahya ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester pada pelajaran PPKN. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam Cahya. Silakan duduk anakku. Bagaimana kabarnya hari ini Cahya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya nak ya. Kira-kira Cahya tahu tidak apa alasan ibu memanggil Cahya ke sini? Saya tahu Bu, pada saat pemulaian akhir semester saya mencontek jawaban kamu dan saya membawa kertas kecil untuk saya jadikan jawaban Bu. Oh, kira-kira tolong ceritakan kronologinya seperti apa nak? Saya membawa kertas kecil Bu dan diberitahu oleh pengawas uang Bu. Oh begitu. Ibu yakin ya, semua siswa itu tidak ada yang tidak melakukan kesalahan, karena kita sebagai manusia adalah tempatnya salah, ya nak ya. Tapi di sini ibu sangat menghargai Cahya karena Cahya berani untuk mengakui kesalahan Cahya, ya. Dan lain kali jangan diulangi lagi karena apa yang Cahya lakukan itu kurang baik, ya. Baik Bu, saya minta maaf ya Bu. Iya. Nah Mina, kira-kira kalau ibu boleh tahu, Cahya melakukan itu pasti ada alasannya kan? Kira-kira alasannya apa sih? Kenapa sih kok Cahya sampai menyontek? Saya kurang memahami materi PPKN tersebut Bu, dan saya malas membaca dalam materi tersebut Bu, sehingga saya memutuskan untuk mencontek Bu. Terus menurut Cahya, keyakinan kelas apa nih yang telah Cahya langgar? Kita kemarin kan punya keyakinan kelas, ya kan? Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Cahya langgar? Saya tidak menghargai pekerjaan orang lain Bu, dan saya mencontek Bu. Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan ini merugikan orang lain nggak sih, Nak? Sangat merugikan orang lain dan merugikan diri saya sendiri Bu. Baik, sikap yang sudah sangat baik yang telah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Sebagai konsekuensinya, ibu meminta kepada Cahya untuk melakukan ulangan susulan ya nak ya. Ulangannya diulang kembali. Dan ibu meminta kepada Cahya untuk ulangan selanjutnya ini tolong dikerjakan secara jujur. Karena jujur itu nomor 1 ya nak ya. Terima kasih ya Bu, saya minta maaf ya Bu atas kesalahan saya. Baik, untuk kedepannya apa nih yang akan Cahya lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali nak? Saya akan belajar lebih tekun Bu dalam materi PPKN ini, dan saya akan berdiskusi kepada teman saya yang paham akan materi ini, dan saya mencoba bertanya kepada guru mata Bu. Bagus, ibu sebagai guru PPKN akan siap membantu Cahya dimanapun berada, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ibu akan membantu apa yang Cahya keluhkan, atau mungkin Cahya merasa, oh ya Bu, saya tidak paham tentang materi ini dan segala macam. Ibu akan siap membantu Cahya, ya. Dan ketika di kelas, ibu harapkan supaya Cahya apabila ada yang tidak dipahami, dia bertanya ya nak ya, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya mohon maaf atas kesalahan saya ya Bu. Ya, sama-sama nak ya. Ibu memaafkan dan ibu harap Cahaya tidak mengulanginya lagi. Ya. Baik, sekarang Cahaya boleh kembali ke kelas ya nak ya. Dan tetap ingat jangan diulangi lagi ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Febri Fakrinandus dari kelas 10B. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas arahan serta support dan juga dukungan dari Bu Ayu, sehingga saya mendapat arahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya, dan saya akan berjanji dan juga saya akan berkomitmen untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Dengan ini saya menyatakan untuk tetap belajar disiplin dan juga saya akan menghargai waktu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Adinata dari kelas 10. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Ayu selaku guru matkul PPKN. Terima kasih atas arahannya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya itu menggunakan pelajaran apapun itu. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin sebisa saya seperti lebih rajin belajar lagi membaca serta bertanya kepada teman jika tidak mengerti atau berkonsultasi kepada guru. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak.